dokter, di Al-Quran itu ada dibilang air mani itu berasal dari tulang sumsum dan tulang dada, di antara tulang sumsum dan tulang dada. Padahal kita tahu sekarang kan air mani keluarnya dari mana gitu. Nah, itu yang benar sains apa yang salah sains atau yang salah Al-Quran? Saya pernah digituin juga gitu. Nah, ya, ternyata beliau ini latar belakangnya pernah Muslim, kemudian berpindah gitu. Jadi tahu sekali isinya Al-Quran kan gitu. Saya udah nanya ustadz, saya udah nanya dokter gitu kan, kata beliau. Dan Masya Allah gitu ya, ternyata saya jawab ya. Saya tadinya kalau untuk debat saya nggak mau ya, karena memang ini bukan untuk diperdebatkan gitu ya. Kalau ada yang ngajak debat sebenarnya ini bukan untuk diperdebatkan itu. Dan memang tadi mau segimanapun kita hebat berdebat, kalau belum ada hidayah yang nggak akan pernah dibukakan gitu. Jadi tapi ketika itu agak menggelitik saya ketika saya dikatakan ini sains yang salah atau Al-Quran yang salah. Waduh, nggak bisa ini. Kalau Al-Quran itu saya berani mati lah, saya bisa bilang gitu ya. Kalau ini benar-benar dari Allah gitu. Kalau ini tuh benar-benar Allah sendiri yang jaga dari perubahan gitu ya. Jadi akhirnya ya saya dengan kehendak Allah lah, saya akhirnya bisa menemukan gitu ya jawabannya, bahwa memang satu, kita harus yakin dulu kalau Al-Quran nggak pernah salah gitu. Jadi ini pasti yang salah ya pasti mungkin orangnya yang belum tahu gitu kan. Jadi ternyata memang di tahap embriologinya itu sumbernya pembentuk air mani kan di ovarium, di testis itu tadinya itu waktu di embriologi memang ada di antara tulang sumsum dan tulang dada, ada di tulang belakang nomor 11-12 gitu, ada itunya ya, ada nomornya gitu. Saya khawatir saya salah. Nah kemudian memang seiring dengan perkembangannya akhirnya turun kan organnya gitu ya, seperti sekarang ini gitu, organnya turun. Tapi nah kalau organ turun mungkin dibilang, saya dijawab lagi, iya itu kan embriologi, saya ngomongin sekarang air mani keluarnya di mana gitu. Iya memang organnya turun, tapi Masya Allah yang bikin Al-Quran nggak salah ternyata persyarafannya, perdarahannya gitu ya, peredaran sumber pembuluh darahnya, persyarafannya itu tetap di antara tulang sumsum dan tulang dada, yaitu dekat ginjal. Itu yang Masya Allah itu. Jadi testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat di dalam skrotum. Pada saat usia 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sperma yang dihasilkan dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju ke saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra.